Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan tes sensor-sensor yang bekerja pada robot kita kali ini. Sensor yang pertama ini ada di gripper. Nah, dalam program ini namanya sensor G. Yang kedua ini sensor depan, sensor F. Yang di belakang ini sensor D, back belakang. Sementara untuk kiri kanan ini sensor right. Ini kita gunakan time of flight ini, dan sensor kiri sensor yang sama. Jadi kita akan coba lihat kerja sensor-sensor dari robot ini gimana. Kita akan tes. Ini baterai seperti biasa kita gunakan 420 sampai 5400, cukup 25C. Masangnya di sini. Ini T-plug atau T-plug, DIN plug itu sama. Kita pasang. Ini kalau bisa disembunyikan, mungkin kalau nggak kira jadi apa. Baterainya udah pasang. Ini saklar on. Saya udah buat dua program demo. Satu demo untuk mendetek atau mengambil korban berdasarkan jarak robot terhadap dinding. Jadi pertama dia detek jarak robot terhadap dinding berapa. Setelah itu tuh gripper akan turun dan gripper akan detek jarak antara gripper dan targetnya berapa. Kita coba. Untuk demo 1 kita tekan ini 2 kali. Tekan tahan sampai di 2 kali. Di dinding jarak tertentu dia detek jarak terhadap korban, dia angkat. Kita taruh ini, bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan. Taruh, lepas. Istirahat. Ada triknya sebetulnya. Ketika dia pertama tadi kita di dinding depan, sementara target juga punya jarak terhadap dinding kiri. Jadi di saat di sini dia bisa detek dua jarak ke sensor, jarak sensor depan dan sensor kiri sebetulnya. Itu dalam penyusunan strategi itu bisa aja dibuat, bisa dikembangkan. Kita coba tes sekali lagi. Ketika dia jalan ke depan, kita bisa buat dia, misalkan di desain ikut dinding kiri atau ikut dinding kanan atau kompas. Pilihan. Udah dekat dinding, speednya akan slow. Nah, itu bisa diatur. Ini saya buat 50. Kalau udah 50 slow, angkat. Taruh. Misi 1 selesai. Sekarang kita coba tes sensitivitas dari sensor kiri kanan pertama. Sensor kiri kanan ini yang kecil aja kita buat. Ini paling 10 cm.
bola ini tekan sampai 3 kali. Berhenti, mundur, ini berhenti. Dia akan bergerak ke kanan ketika dindingnya terlalu rapat. Kalau dia dinding ini kita dekatkan, dia akan bergerak ke kanan. Kalau kita taruh gini, lepas dia ke depan, up, up, mundur, mundur. Jadi dia udah bisa ikut dinding. Maju, maju. Dia maju, ikut dinding terlalu jauh ini. Stop, kanan. Jadi sensornya sudah bekerja dengan baik. Sensor depan juga dia akan mundur. Jadi dia takut terhadap dinding. Maju. Oke, itu sensornya sudah bekerja dengan baik. Untuk menyelamatkan target atau korban juga. Berikutnya kita akan demokan ini menggunakan kontrol dari handphone. Untuk keperluan latihan, ini robot ini juga bisa kita kontrol dengan handphone. Ini programnya Remote XY. Kita connect dulu. Oke, ini jadi X support robot controller. Ini fungsi-fungsinya ini untuk bergerak. Kalau dilihat robotnya ini untuk naik, turun, kiri, kanan. Sebelum kita mengendalikan, kita on-kan dulu di sini nanti. Tapi ini fungsi-fungsi. Yang ini adalah untuk speed, kecepatan robot. Yang di tengah adalah lift, itu tuh jarak atau angkat kakinya, ujung kaki di saat melangkah berapa, itu lift. Sedangkan ini high, ini ketinggian robot. Jadi robot ini bisa tinggi. Kalau misalkan ada rintangan, ada apa-apa, badannya kita bisa buat tinggi. Kalau enggak, nanti kita buat aja dia bawah, ceper. Oke. Sementara ini adalah navigasi biasa, maju, mundur, kiri, kanan. Ini untuk belok. Untuk belok di saat berdiri, ini belok di saat jalan. Oke, ini adalah gate. Jadi kita bisa pilih gate-nya yang mana. Misalkan kita pilih, ini udah terhubung. Ini sekarang gate-nya ripple. Ini triple. Ini tripod. Ini bipod. Ini lift, kita naikin dikit. Nah, lihat. Kakinya naiknya tinggi. Lift. Ini kita turunin. Ini speed. Kita buat dulu tripod. Ini speed. Speed ini slow. Ini speednya rendah. Ini speednya tinggi. Oke, selanjutnya ini pilihan pertama, monokronal. Ini wave atau gelombang. Ini tetrapod. Nah, tetrapod ini biasanya
Ini bagus digunakan di saat mendaki. Kalau di jalan datar yang bagus digunakan itu tuh tripod. Tripod. Ini bagus, speednya lebih tinggi. Ini adalah untuk gripper. Ambil, angkat, turun, ambil, lepas. Lalu yang lain yang perlu, ini posisi kaki. Jadi ini posisi kaki. Di saat start dia bisa maju. Kalau kita buat dia 0 di atas, yang pertama tadi sudutnya 45 kurangi 15, sudutnya menjadi 30, kurangi lagi 30, misalkan kita buat kurangi 45, ini kakinya sejajar sini. Jadi dilihat dari atas, kakinya ini sejajar. Sedangkan kalau ini dirubah, kakinya akan membentuk sudut 45 diagonal seperti ini. Jadi ini bisa diatur juga. Ini biasanya untuk mendaki. Kalau mendaki bagusnya seperti ini. Nih, untuk mendaki. Kalau datar boleh-boleh saja, terserah. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Kalau untuk ambil mangsa, katakan ada runtuhan, ada apa-apa di depan, ini mundurkan sedikit lagi agar ini tidak nabrak nanti dengan dinding. Atau kalau masih di depan, bisa bikin lurus, sehingga nanti ini gripper lebih mudah mengambil mangsa. Tapi kalau dibuat seperti ini susah. Ini udah nyangkut di dinding, grippernya nggak nyampe ke mangsa. Ini udah reruntuhan, jadi nggak bisa. Jadi dia harus tutup seperti ini di saat mengambil mangsa yang di bawah reruntuhan. Tapi normal jalan saya biasanya buat seperti ini, 15. Oke, kita coba navigasi. Ini mundur. Oke, ini berhenti. Ini kiri. Oke, ini kanan. Oke, ini belok. Oke, ini belok kanan. Oke, ini naik, depannya naik. Di saat ngangkat dia bisa naik depannya, atau depannya dia nungging, ekornya tinggi, depannya rendah. Oke, nah ini dia miring ke kanan, ini miring ke kiri, ini lurus. Ini kita buat deceptor, jalan. Oke, ini mundur, stop. Kita buat dia tinggi karena ada rintangan, misalkan jangkung. Ini normal. Oke, apalagi yang perlu, saya rasa itu saja. Nah, nanti untuk menggerakkan ini, cara memprogram dan sebagainya itu bisa diskusi dengan saya. Jadi ini kan baru dari kontrol handphone misalkan. Bagaimana nanti kita memindahkan program-program yang sudah diprogram di sini untuk kita buat dia full automatic. Itu tidak terlalu susah. Jadi saya rasa itu aja yang penting-penting. Ulang lagi, naik. Ini biasanya kalau kita ngangkat korban, tinggikan kepalanya. Kalau kita mau ngambil, turunkan kepalanya, jadi lebih enak sambil korban. Kalau udah jalan kita boleh. Atau mau mendaki, bagusnya seperti ini, mau nanjak. Tapi nanti kalau kita turun di tangga, sebaiknya kepalanya di bawah. Silahkan berkreasi lah, sobat-sobat. Yang penting ini robot seluruh gerakan udah bisa kita buat untuk keperluan
kontak robot kita di tahun 2023 ini. Sekian saja, banyak maaf apabila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.